Saya Dika. Oke, saya Eri. Ya. Saya sebagai produsernya di sini. Ya. Kita scriptwriternya. Bagainya. Oke, ya untuk saya sendiri nama Eri tadi ya. Saya sebagai hunter, kolektor maupun pedagang. Ya untuk awalnya ya saya berkecimpung ke dunia antik ini mungkin dari ayah saya. Saya sempat menolak. Waktu itu saya menolak, saya nggak mau barang antik. Cuman ayah saya memberitahu, ini kamu pakai ya monggo, kalau enggak ya terserah. Itu waktu saya sekolah. Akhirnya saya menekuni sekolah, saya sempat kuliah juga di Jogja. Akhirnya ada sesuatu keluarga itu saya diminta ayah saya itu membantu. Akhirnya saya membantu. Habis itu dapat hasil ini ceritanya ini. Wah ini manis ini. Dapat hasil lumayan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari kuliah. Dan saya mencoba untuk mandiri atau berdikari sendiri. Itu dalam arti sempat membantu sih. Ayah saya setiap beli jam waktu itu nggak komplit dari ukiran, saya dikasih ilmu dari ayah saya itu untuk cara mengukir, cara menggergaji itu pakai gergaji emas itu saya ngukir. Itu akhirnya sampai dari box akhirnya sampai mesin. Nah mesin itu juga dulu pelajaran juga mesin jam-jam kuno itu juga sangat sulit sekali itu kalau nggak telaten dan untuk pemikirannya nggak sampai dalam itu ya bingung. Walaupun kita lihat emang barang pekerjaan itu kalau kita lihat asalkan bisa kita lihat itu mudah, cuman kenyataannya ya kalau kita terjun ke langsung itu juga akan sangat kesulitan, kecuali itu tadi tekun dan sabar untuk menghadapinya. Antik kuno vintage sendiri ya, untuk antik itu sebenarnya dari bentuk. Kalau saya menilai itu untuk antik dari bentuk, cuman bisa dikategorikan di kuno. Kuno itu dari umur atau tahun itu kuno. Wah ini kuno banget. Masalah apa udah ketinggalan zaman. Wah ini antik, bentuk antik, tapi juga kuno. Nah, untuk vintage sendiri untuk bahasanya untuk kayak radio sebenarnya dulu mungkin juga ada, cuman kita nggak terapkan untuk bahasa untuk yang sekarang ya. Cuman untuk bahasa sekarang untuk vintage itu kayak ya untuk display pajangan tuh era-era jadul, yaitu ya 90 ke bawah 60 ke atas itu dikategorikan untuk vintage. Ya sebenarnya untuk perbedaan sendiri ya antik kuno vintage itu intinya ya. Untuk antik itu dari segi bentuk, kuno itu dari umur, dan vintage itu dari segi untuk era untuk saat milenial ini. Untuk saya langsung ke terjunnya dan bisa berbicara dagang itu udah 99 ke atas. Akhirnya ada lagi saya ketemu teman lama, ya main ke rumahmu lah. Dengan tujuan tuh main ke rumah tuh saya bertujuan sebenarnya mau lihat rumahnya. Jadi kayak ke rumah saya, ke rumahnya temen itu, rumahnya antik gitu, mesti mata saya itu kemana-mana. Jadi kalau orang belum kenal, ini pasti pikirannya negatif. Ya main ke rumahnya orang kok matanya kemana-mana. Sebenarnya enggak, orang antik memang itu mungkin bisa dicocokkan sama teman-teman, mungkin sama. Ya, saya kebetulan saya mempunyai kios juga itu di Pasar Antik Gabusan. Itulah, dan di dalamnya itu isinya ya tentang vintage. Soalnya saya mengikuti untuk pelanggan. Timbangan. Ini sebagian ya, ini untuk barang di sini sebagian, karena di Pasar Antik Gabusan sendiri ini mayoritas kebanyakan itu tamunya biasanya tamu vintage kayak untuk dekorasi rumah. Itu ya, dan nanti juga ada pasar Kelangenan, festival Kelangenan Bantul nanti akan membuka museum kecil-kecilan. Ya nanti bisa
lihat lokasinya. Untuk temanya untuk perjuangan. Nah, itu kan juga menyangkut tentang perjuangan dulu, Bantul sejarahnya perang gimana, mungkin perebutannya sama Indonesia gimana. Nah, besok saya persiapin untuk festival Kelangenan besok. Pistol senjata VOC tahun 17-an, ada dokumennya VOC original, dan nanti juga ada untuk mesin ketiknya waktu zaman Belanda dulu, dan juga ada mesin kasirnya, dan ada dokumen-dokumen tentang buku-buku Muhammadiyah, tentang Jogja, foto-foto lama. Nanti akan saya tampilkan di festival Kelangenan Bantul. Untuk suka dukanya yaitu banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu kadang datang ke situ minta air minum, setelah dikasih air minum dia mencuri lampu ya jam. Akhirnya saya pas waktu ke situ nggak sengaja ada hilang, malah dikira saya kayak komplotan. Sukanya ya kalau dapat barang pedas murah, orangnya pedagang nggak tahu, tapi kita akan menang ilmu, nah, kita beli murah, itu seneng banget. Ya itu mungkin pulang perjalanan 4 jam pun pulang sambil nyanyi itu betah. Dan saya keliling pun nggak ada waktu loh, nggak ada terbatas waktu. Saya kadang berangkat jam 10 tinggal bangunnya. Bangun jam 10 ya kita berangkat tuh mungkin pulangnya nyampe 2 pagi. Baru pulang nyampe rumah jam 3 pagi. Ya dulunya makannya cuma pakai garam, sekarang makan paha ayam kan itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sekarang udah punya kios sendiri. Ya udah punya kios sendiri. Gabung sama hobiku juga. Ya gabung dengan hobiku dan dipercaya sama bosnya untuk antikatnya, dan dipercaya sama teman-teman semua. Dari kota ke kota saya sudah dianggap teman itu.